Tips yang paling gampang bagi Anda adalah cukup beli ayam yang sudah jadi, lalu pikirkanlah cara meregenerasi supaya Anda itu tidak menjadi pembeli yang ketergantungan. Contoh, Anda beli Black Permut, tanyakan kepada saya, Mas, kalau afkir nanti piye carane Mas Yoga supaya saya tidak beli lagi sama Anda. Nah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peternak muda dimana Anda berada. Pitekku yang kok minta makan di sore hari langsung diem nih, dengar suara keluar ya. Hari ini saya mau ajak sahabatku semua tur farm. Nah, apa aja sih isi yang ada di kandang peternak muda? Kemarin ada yang request. Dan satu itu, kedua, saya mau mendorong bagi kawan-kawan untuk mencontoh konsep yang saat ini sedang berjalan dan sedang saya garap atau sedang saya lakukan ya. Yang jelas ini adalah tempat pembuatan air steril saya ya. Sekarang isi kandangnya lumayan dalam artian lumayan di segi harga dan segala macamnya. Jadi saya harus benar-benar jeli dan teliti. Saya dan orang tua itu harus benar-benar jeli dan teliti. Oke kawan, konsep yang ingin saya tularkan bagi kawan-kawan adalah segera membentuk kelompok dan dibikin sistem yang mudah dalam arti mudah itu di lingkungan cakup kelompok nih. Contoh kelompok mitra peternak muda. Nah, ada beberapa pos yang sudah sering saya gunakan adalah pos A atau unit A, yaitu saya sendiri, pencetak bibit induk dan pacek. Jadi produknya apa? Produknya Black Permut dan Sengkuni. Itu unit A. Unit B adalah pembreeding DOC pedaging yang nanti membeli DOC saya, yaitu DOC Black Permut dan Sengkuni. Di mana? Ya inilah yang sebut saya mitra, seperti Gang Peternakan, seperti Mas Agung, seperti Pak Darta, seperti kawan-kawan yang saat ini sedang persiapan ya. Dan alhamdulillah saya bersyukur hasil saya kemarin ke Lampung Timur, walaupun saya tidak ayo mitra enggak, boleh dikatakan, boleh ditanyakan ke kelompok ternak Lampung Timur, saya tidak ada seruan untuk bermitra. Dan sebelum saya ke sana juga sudah ada beberapa anggota mitra peternak muda yang siap-siap untuk diisi Black Permut dan Sengkuni untuk nyetak DOC pedaging. Unit yang ketiga atau unit C adalah unit C adalah unit pemasar DOC pedaging, pemanen ayam pembesaran yang dibeli oleh konsumen DOC pedaging. Nah, jadi semua terserap. Nah, sudah sering saya bagikan di video-video mitra. Nah, saat ini ketika Anda mau di unit A seperti saya, contohnya adalah sang pencetak DOC induk. Nah, tentunya ada beberapa materi, atau katakanlah tidak usah beberapa materi, ada triksnya. Tapi sebelum itu kita mau tengok ya. Ini adalah pencetak Black Permut semuanya ya. Ini pencetak Black Permut, jantan Australorp, nah gede lur ya, cantik-cantik. Si hitam manis ini saya paling seneng warna-warna seperti ini nih, hitam kumbang ya, cantik ya. Ini kita menyetak F2 Australorp ya, biar telurnya tambah kenceng. Ini pun ya, yang ini F1 Lignan Permut, kita hantam lagi dengan Australorp. Nah, yang ini yang murni ya, yang murni adalah Barret Rock saya sempitkan lagi, saya seleksi yang benar-benar ulirnya adalah ulir Barret Rock. Jadi kawan-kawan harus dipahami ya, ulir Barret Rock yang benar adalah padat-padat seperti ini ya. Dan warnanya itu gelap, kakinya ada yang agak putih, tapi yang bagus ya yang kuning-kuning seperti itu. Tapi tidak masalah kaki kuning, yang penting ulirnya rapat. Ulirnya itu coraknya rapat ya. Itu Barret yang asli. Dan Barret yang asli itu besar. Ya, oke, ini murninya. Yuk kita terus tur farm ya, sambil kita ngobrol-ngobrol karena kawan-kawan sudah lama ndak lihat isinya ya.
Nah ini sama, ini adalah permut klasik dan beberapa F1 Australorp. Nah, kita hantam dengan Australorp. Jadi permut klasik ya, yang bobotnya gede-gede, 2 kiloan, 2 kilo up, kita hantam Australorp yang lumayan gede juga supaya telurnya besar. Jadi permut klasik ini telurnya besar kawan-kawan. Permut klasik Australorp ini telurnya besar. Coba nih. Ini kan ini adalah fenotip daripada ayam tipe petelur yang lumayan banyak. Saya tidak berkata lebih santai aja. Ya, lumayan banyak. Semok pantatnya. Tipe petelur jantannya pun seperti itu. Sama, ini semua adalah kandang-kandang pencetak black permut. Nah, ini adalah penyumber atau penyumbang ya. Bisa kita katakan penyumbang inti daripada pertumbuhan yang handal, yaitu adalah ayam Lignan. Nah, sayangnya kawan-kawan, ayam Lignan ini sudah lumayan susah ditemukan karena memang sudah dilarang impor oleh negara kita ya. Kemarin sempat viral, yang ada adalah ayam rawang. Nah, kawan-kawan, kalau tidak punya ayam Lignan ya ayam rawang. Sejauh ini saya sudah pernah tester beli merawang. Ya memang agak berbeda ya, mungkin karena merawang sudah beradaptasi dengan iklim yang ada di Indonesia, dari agak mengalami kesusutan sih menurut saya. Performa pertumbuhannya agak kurang kalau menurut saya. Ini kawan-kawan, ini 4 kilo lebih nih jagonya. Kawan-kawan mungkin kalau yang sudah main ke sini lihat jagonya ini mantap kali nih, kayak buto hijau nih. Tapi butone ora hijau iki abang. Nih ya, ini penyumbang saya, pengganti daripada broiler. Kenapa? Waktu itu saya sudah membuat persilangan menggunakan broiler. Nah, tetapi tidak diterima pasar karena speed broodingnya itu usia 0 sampai 1 bulan itu benar-benar kayak broiler itu. Ya, resesifnya kuat banget. Cus, ya dominan lah, bisa dikatakan dominan, genetik dominannya keluar. Cus, bulet kayak bal kalor ya. Jadi ya. Jadi bulet gitu loh. Terus 40-an hari itu udah tembus 1 kilo. Akhirnya apa? Tengkulaknya nggak mau beli, peternak kebingungan. Jadi ayamnya wujudnya bunder-bunder. Alhasil tidak diterima pasar. Akhirnya saya ganti asem gue malah nelek. Akhirnya saya ganti dengan ayam Lignan ini. Coba itu kayak bal nih kan, yang ini. Tung. Wah, gede banget lur. Kan kalau di sini lihat marem banget deh. Nah, ini juga hasil daripada kelompok ternak yang kemarin. Ini nanti program Jumat Berkah, ya, program Jumat Berkah di sini. Ini kup sumbangan daripada kelompok ternak Lampung Timur. Saya silangkan dengan jantan Australorp Silangrir. Gede itu. Gede. Nanti saya olah di sini. Telurnya ada berapa? Saya arahkan lagi ke peternak Lampung Timur kembali, ya. Jadi untuk kelompok ternak di sana, karena di sana belum punya materi-materi murni seperti Australorp atau persilangan ayam-ayam pure line, kebetulan saya ada. Jadi saya bikin program yaitu penilangan ayam kup ya. Kalau ayam kup ini kalau saya yang nilangkan, karena ayam kup ini adalah ayam hasil breedingan pemerintah. Jadi saya kira nanti tidak menimbulkan kontroversi. Tapi kalau ayamnya breedingan personal ya, breedingan personal dalam artian wah itu malah disilangin. Nah, kalau ayam kup saya kira lebih aman, bisa kita katakan ayam plat merah. Jadi ya untuk rakyatnya masa ya tidak oleh disilangkan. Jadi meminimalisir komplain dan meminimalisir nanti friksi-friksi atau kata-kata yang ditebulkan tidak enak. Jadi saya memilih ayam kup. Sebenarnya banyak jenis ayam di para peternak Lampung Timur sana, cuma kup saja mas yang saya olah. Terus juga sudah ya, sesuai apa yang saya posting kemarin, sudah kita support kelompok ternak dan yang lain kawan-kawan, silahkan ya bentuk kelompok nanti kita support. Tuh isinya. Nah yang ini adalah permut klasik lagi ya. Permut klasik kita silangkan dengan jantan Australorp. Kembali lagi semua finishing black permut adalah Australorp. Nah, terus yang di sini jemput tuh teh. Oke, kita tutup dulu lur. Nah, yang di sini ganggu sedikit. Nah, ini adalah
black permut yang saya pilih masih kecil-kecil ya, Australopnya juga masih muda. Saya pilih black permut yang resesi baret roknya keluar. Jadi warna baretnya keluar, nanti saya hantam lagi dengan Australop. Kenapa? Karena yang resesi baret itu pertumbuhannya lumayan pesat, ya toh, pertumbuhannya lumayan pesat. Jadi saya hantamkan lagi dengan Australop. Sama yang di sini pun ya, yang di sini. Nah, ini si cantik-cantik ini aku paling seneng banget. Alhamdulillah ya, dari beberapa persilangan keluar yang warna abu-abu tapi kakinya kuning. Wih, cantik banget, Lur. Nah, kakinya juga gede-gede ya, tuh. Kelihatan kan? Mungkin kalau pemain lama di ayam paham betul bagaimana ciri-ciri ayam yang berpotensi tumbuh masih terus pesat. Dapat dilihat daripada kaki atau pondasinya. Nah, oke, ini di kandang utama ya. Kandang pembesaran sana kosong, sudah kita geser, tapi ada sikit-sikit ya, Lur ya. Ada sikit ya, nggak banyak ya. Ada beberapa regenerasi materian kita. Itu juga akibat penyetopan telur materi yang saya jual. Jadi alhamdulillah kita bisa meregenerasi beberapa ayam ya. Ayam lignan seperti ini. Ini kecilnya lignan. Kecilnya lignan. Ini usia 2 dan 3 minggu. Ini yang 3 minggu, Lur. Sini. Nah, tuh kakinya lihat. Dia hampir kayak potong, Lur ya. Nah, tapi si lignan ini alhamdulillahnya dan sudah saya buktikan bahwasannya dagingnya lumayan merah. Kalau yang punya merawang ataupun lignan pasti percaya kalau dia warna dagingnya adalah merah. Jadi pertumbuhannya atau speed broodingnya oke. Speed brooding itu di awal-awal pertumbuhan jus seperti itu kan. Nah, dalam menyetak DOC pedaging juga harus dipikirkan speed brooding. Nah, karena ayam pedaging dipanen di usia 2 bulanan. Jadi speed brooding harus cus gitu kan. Perkara dia nanti agak melamban di usia 4 bulanan ya enggak apa-apa. Karena memang di 2 bulan kita sudah ini yang harus kita setting adalah di speed brooding di awal. Nah, ini baret. Nah, baret ini sama ya. Baret ini usia 3 minggu. Kalau suruh gede-gedean sama lignan enggak bisa, Lur. Tetap gede lignan. Nah, ini baret kita usia 3 minggu. Lonjong-lonjong juga. Ini yang kita ambil adalah postur, baik postur dan tampilan. Nih, gede ya, tinggi ya. Tuh, tinggi tuh. Panjang tuh dia. Ini untuk memperbaiki postur dengan lignan. Nanti ke depan ya, terus-terusan seperti ini ya. Kita harus meregenerasi juga. Nah, itu ya, turfam ya. Terus sebelah situ mungkin kawan-kawan ada yang baru, wah ditutup ada apa ini, apa ada layar tancap apa piye gitu wong kan. Nah, di sini adalah kandang transit. Jadi kalau DOC black permut baru netas taruh sini, nanti mitra sudah jemput. Karena jadwalnya di mitra pokoknya kan jangan tanya black permut deh. Wangel, Lur, masian ya. Ini adalah beberapa black permut yang kita sisakan untuk riset karena keluar warna menarik dan postur-postur yang unik ya. Nanti kita coba recording. Nah, ini lignan juga. Oke. Di sini box transitnya ya. Nah, terus di sini adalah Australop murni. Kenapa tadi black permut keluar abu? Karena Australop itu ada blue gede. Kalau kan yang sudah berkunjung ke sini pasti lihat, oh alah gede juga Australop, oh alah gede juga baret, black permut gede, black permut gede apa? Baret rock gede, lignan gede. Kawan-kawan yang sudah main ke sini seperti itu, paling sudah paham betul ya. Jadi semua daripada lahan peternak muda, piye bos, entek, habis kalau jadi cah cilik habis. Coba adep-adepan ya. Ini loh coba, kita pokoknya tidak ada lahan yang tersisa. Udah habis kandangnya. Coba bayangkan kan kawan, itu sono kandang, sini udah kandang ya. Nanti kalau itu udah ada gede, taruhkan situ, saving black permut, taruhkan situ, nanti udah gede diturunkan ke sana. Ini ke depan mau saya penuhi ya. Berarti kan insya Allah kita setting piran 40 atau 50 ekor. 60 ya. Kita mau setting 60 induk pencetak black permut supaya cepat mitra kebagian cepat bisa kita pasarkan ke umum. Nah, berkaitan kawan-kawan, ada beberapa pilihan ketika kawan-kawan mau membentuk unit-unit yang seperti peternak muda lakukan. Unit yang pertama paling yang menjadi PR adalah
seperti saya melakukan penyilangan, bayuh benjut Mas Wong gitu kan. Materi ini banyak banget, ada Australo, belum lagi nanti kalau Legon sudah datang kan. Banyak banget. Tips yang paling gampang bagi Anda adalah cukup beli ayam yang sudah jadi, lalu pikirkanlah cara meregenerasi supaya Anda itu tidak menjadi pembeli yang ketergantungan. Contoh, Anda beli Black Permut, tanyakan kepada saya, Mas, kalau afkir nanti piye caranya Mas Yoga supaya saya tidak beli lagi sama Anda. Nah itu cara-caranya sudah saya kasih tahu. Yang penting tetap di jalur petelur dan harus diperhatikan seperti performa pertumbuhan ayam juga. Aku kan sudah bilang sering banget ya, spesifikasi di induk bukan hanya bertelur tok til, enggak. Jadi di induk ini Anda juga harus berpikir performa pertumbuhannya atau posturnya. Kenapa aku bilang begitu? Lah kalau Anda hanya mementingkan produksi dan mengesampingkan postur, ngapain Anda nyilangin ayam? Mending beli Arab apa Elba aja sekalian, nggak capek-capek, nggak keluar modal. Jadi penyilangan pun harus tetap di koridor yang namanya pertumbuhan yang baik atau standar bobot yang oke. Nah caranya unit A Anda harus benar-benar paham. Unit A ini resikonya besar, saya tegaskan. Apalagi kalau Anda mainan ayam materi seperti saya. Karena di unit A itu ayam keluar masuk atau banyak ayam masuk baru. Seperti tragedi akhir-akhir kemarin, saya datengin ayam baru, ternyata bawa wabah, akhirnya nyamber lumayan tuh di sana, nggak ada tuh malian. Nyamber lumayan ya, enggak apa-apa, itu resiko daripada unit A. Nah, caranya supaya Anda kecil daripada resiko itu, saya sarankan Anda beli, atau kalau beli materi DOC deh. Ataupun kalau beli ayam sudah besar ditanyakan kandangnya piye gitu. Ya, harus ditanyakan seperti itu. Resiko terbesar adalah di unit A. Karena di unit A banyak ayam-ayam baru masuk, ya, banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, dan di unit A juga harus wani perih dalam artian seperti ini. Saya sekarang pakan petelurnya atau pakan induknya saya sudah tidak memakai self mix. Saya memakai fur murni, fur petelur, par L1. Ini karungnya kalau ada yang tanya. Nih, teong, nah, par L1. Nih, ini saya sekarang pakai ini. Tuh, pakannya seperti itu. Tuh murni ya. Tuh telure ngendoknya sore-sore kok. Saya pakan murni, ya. Saya pakan murni supaya hasilnya maksimal. Telurnya gede-gede. Kalau kawan-kawan yang udah main kesini lah masuk. Tapi telur gede bukan hanya tentang pakan lur ya, memang genetik ayamnya, ya. Terus yang unit kedua, unit pembreeding harus kompak, harus dikasih tahu kamu tugasnya hanya membreeding DOC pedaging. Sarana induk dan jantannya dari aku, ya. Kamu tugasnya mau merawat DOC induk dari kecil sampai besar, habis itu rawatan sampai produksi. Nah, setelah itu unit ketiga. Kawan-kawan peternak muda, alhamdulillah sekarang sedang merintis ini. Ya, sedang merintis ini, mohon doanya supaya lancar. Dan pasti yang kawan-kawan tanyakan, kok berani pada bangun seperti itu gede-gede mitranya? Ya jawabannya, siapapun pasti ingin bergerak maju. Tapi sebelum bergerak maju ada bayang-bayang, yaitu apa? Bayang-bayangnya adalah, aduh pasarnya nanti bagaimana? Nah, kenapa mitra-mitra peternak muda pada bangunin semua? Karena sudah ada jawaban kepastian pasar. Bagaimana peternak muda kok bisa membentuk birokrasi dan sudah menemukan pasarnya? Jawabannya adalah dari produk kita yang berbicara. Sejarahnya sudah saya pernah katakan bahwasannya kita akan dicari orang ketika produk kita oke. Dulu ada satu mitra yang sudah produksi DOC pedaging, ya, dan diserap oleh konsumen. Habis itu ada kawan-kawan reseller dari PT setor bibit, karena mitra waktu itu antriannya bisa 3 bulanan. Jadi karena orang pembeli itu pengen siklus, jadi ngambil DOC dari luar. Dan dibandingkan sendiri, akhirnya apa? Akhirnya orang lain yang berbicara. Akhirnya waktu itu saya diundang untuk kumpul dengan reseller-reseller dan kawan-kawan yang lain.
Jawabannya adalah nanti kalau gerak kami diajak. Nah, di situ kami merasa tertantang dalam artian, oh berarti DOC daripada peternak rumahan bisa bersanding loh. Nah, jadi ini juga menjawab tentang keraguan kawan-kawan, mampu nggak saya bersaing dengan PT-PT secara kualitasnya, bisa katakanlah. Saya tegaskan di sini, Anda sangat mampu, saya sudah mengalaminya. Jawaban terbesar daripada kenapa peternak muda buat videonya cuma ngoceh aja di belakang ataupun di depan kamera tanpa editing. Yang saya jual itu bukan editingnya. Yang saya jual bukan cara merawat ayam, kalau olah pakan ya plek ewer rampung. Enggak. Bahwasanya Anda harus mengerti, ternak itu banyak yang harus dibahas. Kalau ternak hanya bahas cara merawat ayam, cara mengolah pakan, kamu jualnya bagaimana? Perkembangan-perkembangan yang peternak muda tontonkan ini, salah satunya adalah pemacu penyemangat Anda. Itu adalah contoh, ndang dicontoh, oh bergeraknya seperti ini. Kalau Anda makan keluar bahasa tuh ATM, amati tiru modifikasi. Kalau Anda jeli tinggal diamati, oh begini saya harus begini ya. Itu kawan-kawan. Itu baru peternak yang jos, itu baru benar. Oke, jadi gitu dulu. Ini adalah tour farm. Lama sekali saya tidak tour farm di kandang. Terus juga tips-tips dalam membuat kelompok. Yang jelas tetap semangat, saya yakin dan tetap optimis bahwasanya peternak rumahan seperti kita pasti bisa dalam arti kalau kita kompak. Saya yakin dengan permintaan pasar segitu banyaknya, kalau saya nggak buat kelompok atau mitra yang kompak, saya penuhi sendiri tidak akan sanggup ya. Permintaan DOC pedaging itu antara 250-an box per minggu untuk Lampung. Bayangkan, besar sekali toh. Buka-bukaan nih. Tidak apa-apa, saya tetap yakin bahwasanya rezeki sudah diatur. Terserah mau dicontoh orang di Lampung, ada kelompok ternak sendiri menyontoh konsep saya, tidak apa-apa. Jawabannya nanti kan kita tinggal rezeki satu ya sudah digariskan, kedua adalah nanti kan tinggal kita tarung kualitas. Nah, ketika ada tarung kualitas seperti ini, yang diuntungkan siapa? Para peternak lagi, terkhusus peternak pembesaran gitu kan. Semakin ada ayam yang performanya bagus dan mirip di pasaran, mirip di ayam kampung dan diterima di pasaran, nah tentunya semua akan senang, terkhusus peternak pembesaran. Oke, itu dulu tips dari kandang peternak muda. Ini si ganteng-ganteng ini jantan ini, wih gede banget lur. Tuh. Ini maknya bagus. Aduh, bajigur ini. Coba. Oh, aduh. Wah, dia tinggi ya, mantep tau ini. Tuh. Apa? Malah pengen ngomong. Oke, gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Salam sukses, Istimewir, kiwir.